اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya para pemirsa sahabat Muslim TV, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan buku 25 dosa syirik. Dosa yang paling berbahaya, yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa terbesar yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, dan mengekalkannya di dalam neraka apabila dia mati sebelum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita pelajari secara detail apa saja yang masuk kategori dosa syirik ini. Kita akan memasuki pembahasan syirik dalam niat yang kami letakkan di poin yang ke-7 dan ke-8. Poin yang ke-7, syirik dalam syirik dalam niat, yaitu riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang yang terletak di dalam hatinya. Orang lain tidak bisa melihatnya. Orang lain tidak tahu. Bahkan bisa jadi orang memuji dia, menganggap dia ahli ibadah. Tapi dia di sisi Allah adalah termasuk pendosa terbesar, yaitu melakukan dosa riya. Jadi ini luar biasa, dahsyatnya riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya itu maknanya adalah memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Kalau sum'ah memperdengarkan amalan agar mendapatkan pujian orang. Jadi tujuan utamanya adalah pujian manusia. Lawannya adalah ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian manusia. Yang mereka harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka riya dan sum'ah itu merusak keikhlasan, merusak tauhid. Dan ulama menjelaskan, riya dan sum'ah ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila niat seseorang beribadah semata-mata untuk dipertontonkan kepada manusia demi mendapatkan pujian mereka. Maka jemaah sekalian, ini sampai pada tingkat syirik besar. Walaupun para ulama mengatakan ini hampir-hampir tidak terjadi pada orang yang beriman, kecuali dia sebenarnya munafik. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 142, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 sifat solat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala
Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Ini yang pertama. Sifat sholat orang munafik suka malas-malasan. Dan juga dijelaskan dalam hadis, mereka suka terlambat. Menunda-nunda waktu sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sampai sudah mau habis waktunya baru mereka sholat. Yang kedua kata Allah, yura'unan nasa. Mereka bermaksud riya. Memperlihatkan amalan mereka itu kepada manusia agar mendapatkan pujian mereka. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW juga mengatakan, Athqalus salawati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andai mereka tahu pada dua salat itu, maka mereka akan mendatangi salat berjamaah isya dan subuh walaupun dengan cara merangkak. Kenapa jemaah sekalian salat isya dan subuh paling berat bagi orang munafik? Karena di zaman Nabi SAW nggak ada listrik. Masjidnya gelap. Walaupun itu masjid yang paling makmur. Tapi kalau isya dan subuh tidak terang masjidnya seperti yang kita rasakan hari ini luar biasa. Masjid kita berdiri megah dengan penerangan yang sangat jelas. Tapi dulu masjidnya gelap, belum ada listrik. Sehingga orang-orang munafik merasa berat. Karena yang melihat mereka tidak ada. Atau sedikit saja yang bisa melihat mereka datang sholat. Sehingga mereka merasa berat. Karena yang mereka inginkan hanyalah pujian manusia. Kemudian yang ketiga kata Allah, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yaitu mereka tidak khusyuk dalam sholat. Ini 3 sifat solat orang munafik. Maka yang kedua yang menjadi pembahasan kita adalah mereka riya dalam ibadah. Dan riya mereka bukan sekedar syirik kecil tapi syirik besar. Kenapa? Karena itulah yang menjadi tujuan utama mereka. Atau itu yang mendominasi hati mereka. Atau bahkan itu satu-satunya niat mereka. Maka hukum riya mereka adalah syirik besar. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, riya itu juga bisa dihukumi syirik kecil. Yaitu niat utama seseorang adalah untuk beribadah kepada Allah demi mendapatkan balasan dari Allah. Tapi ada sedikit tercampur dalam hatinya keinginan agar dipuji oleh orang. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengistilahkan dengan yasirur riya. Riya yang ringan. Ada riya tapi nggak banyak, sedikit saja. Ada terbetik dalam hatinya ingin dipuji orang. Tapi niat utamanya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, hukum syirik yang dia lakukan atau riya yang dia lakukan adalah syirik kecil dan menghapuskan amal ibadahnya. Hanya bedanya kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan dan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW menegaskan, ar-riya, itulah riya. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan,
ini yang paling aku takutkan menimpa kalian, syirik kecil. Berarti ini nggak main-main. Karena Nabi SAW sangat khawatir umatnya tertimpa penyakit ini. Bahkan umat beliau yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, tentu beliau akan lebih khawatir atas kita. Sahabat yang tidak kita ragukan lagi ilmu dan iman mereka, masih dikhawatirkan oleh Nabi SAW tertimpa riya. Apalagi kita jamaah sekalian, kita harus lebih takut tentunya. Dan ini menunjukkan syirik kecil bukan bermakna dosanya kecil. Jadi ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Syirik kecil tidaklah bermakna dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karena itu dalam hadis ini kata Nabi SAW, di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Kemudian beliau mengingatkan bahaya riya terhadap amalan, yaitu terhapus, tidak mendapatkan balasan apa-apa di akhirat kelak, dan bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, idza juziyan nasu bi a'malihim, tatkala amalan-amalan manusia telah dibalas, maka Allah berkata kepada mereka di hari kiamat, yaitu orang-orang yang dulu di dunia riya. Maka bagaimana nasib mereka kelak di hari kiamat? Mereka terhina dan amalan mereka terhapus. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian ketika di dunia agar mereka memuji kalian. Kemudian lihat, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak akan mendapatkan balasan dari siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mereka diusir oleh Allah. Mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa. Amal-amal kebaikan mereka terhapus. Yang mereka dapatkan hanyalah dosa terbesar. Jadi jamaah sekalian, di sini ada peringatan keras bagi kita. Bisa jadi ada orang yang rajin ibadah, cuma dapat dosa, bahkan dosa terbesar. Subhanallah. Hati-hati. Rajin ibadah bukan dapat pahala, malah dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Kenapa? Ibadahnya riya. Dia pingin pujian manusia. Iya. Maka tidak diterima amal ibadahnya, terhapus pahalanya, ditambah lagi dia mendapatkan dosa besar. Dan dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana agnas syuraka'i 'anil syirki, aku yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan amalan yang dia mempersekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikan yang dia lakukan tersebut. Jadi tidak mendapatkan balasan, hanya mendapatkan dosa dan amalannya terhapus. Dan hadis lain jemaah sekalian yang menggambarkan betapa takutnya Nabi SAW atas umatnya tertimpa riya ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhafu, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu
yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu bala, sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan apakah itu yang lebih engkau takutkan daripada munculnya Dajjal. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi. Itulah syirik yang tersembunyi. Maksudnya jemaah sekalian, tersembunyi di dalam dada kita, orang-orang tidak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Orang-orang tertipu, tapi Allah tentu tidak mungkin bisa kita tipu. Orang-orang memuji kita sebagai orang saleh, tapi Allah Maha tahu kita adalah pendosa terbesar, na'udzubillah. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh. An yakuma rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin. Contoh orang yang riya, yang punya syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hatinya adalah dia melakukan salat, lalu dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Karena mengira ada yang sedang memperhatikan dia. Ini hati-hati, terkadang muncul seperti ini dalam diri kita. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Iyakum wa syirkas sarair. Jauhilah oleh kalian syirik rahasia. Syirik yang tersembunyi dalam dada. Beliau berikan juga contoh yang sama. Orang yang sholat, dia bagus-baguskan sholatnya, kenapa? Mengira, merasa ada yang memperhatikan dia. Bacaannya dibagus-baguskan, tampilannya dibagus-baguskan, seakan dia sangat khusyuk, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, ini hati-hati, syirik yang tersembunyi di dalam dada kita, tapi menghancurkan amalan. Orang-orang memuji kita, namun kita tidak dapat apa-apa. Makanya para ulama menggambarkan orang yang riya itu seperti orang yang masuk pasar, bawa kantong tebal. Kalau di masa kita mungkin bawa banyak kartu, tapi semua kartunya kosong. Ada kartu ATM ini, ATM itu, ternyata semuanya kosong, nggak ada isinya. Namun ketika dia berjalan di pasar, orang-orang memujinya, bos mau belanja. Bos mau borong barang kita. Sudah dipuji-puji oleh orang, tapi jamaah sekalian, sampai keluar pasar, tidak ada yang dia dapatkan. Nggak ada yang dia beli. Dia nggak punya modal. Dia nggak punya uang. Seperti itulah perumpamaan orang yang riya. Dipuji-puji oleh manusia, ditinggikan, diangkat oleh manusia, tapi di akhirat kelak yang dia dapat adalah neraka. Na'udzubillah. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada kita. Beliau mengabarkan kepada kita, 3 orang yang pertama diazab di neraka adalah 3 ahli ibadah. Karena mereka riya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhidah. Sesungguhnya, orang yang pertama diadili di hari kiamat atasnya, yaitu pertama dimasukkan ke dalam neraka, adalah orang yang mati syahid. Subhanallah, dia punya amalan besar. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjihad di jalan Allah sampai mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkan amalannya, atau dia didatangkan, orang itu didatangkan, lalu diperkenalkan kepadanya kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengenalinya. Qala, lalu ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan padanya? Qala,
qataltu fika hatta stushhidtu. Dia menjawab, ya Allah. Jadi yang bertanya adalah Allah langsung. Subhanallah. Ini namanya hisab. Diadili langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Berhadap-hadapan tanpa ada penerjemah. Qala fama amilta fiha. Kata Allah kepadanya, apa yang kamu amalkan padanya? Pada nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Qala, dia pun menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Maka Allah berkata, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un. Akan tetapi engkau berperang di jalan Allah agar engkau disebut pemberani. Faqad qila, dan sudah dikatakan seperti itu. Jadi di dunia dia sudah dipuji sebagai seorang pemberani di jalan Allah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya sampai dilempar ke neraka. Subhanallah jemaah sekalian. Ini orang yang mati syahid. Karena dia tidak ikhlas. Dia berperang di jalan Allah hanya untuk dipuji sebagai seorang pemberani, pejuang, pahlawan, dan lain sebagainya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua yang menuntut ilmu agama, mendalaminya dan mengajarkannya kembali dan membaca Al-Quran. Jadi yang kedua ini seorang ustadz, seorang da'i, seorang ulama, seorang penuntut ilmu yang mendalami ilmu agama. Fa'utiya bihi, maka dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu diperkenalkan kembali kepadanya nikmat-nikmat Allah, dia pun mengenalinya. Qala, lalu Allah berkata kepadanya, fama amilta fiha, maka apa yang kamu amalkan pada nikmat-nikmat tersebut? Qala, dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku memperdalam ilmu agama dan mengajarkan kembali, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Qala kadzabta. Tapi Allah Maha tahu. Maka Allah berkata kepadanya, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Akan tetapi engkau memperdalam ilmu agama agar disebut sebagai seorang alim. Dipuji sebagai ustadz besar kalau zaman kita sekarang. Da'i sejuta umat. Dan seterusnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau membaca Al-Quran agar kamu disebut qari, ahli membaca Al-Quran, faqad qila. Dan sudah disebut seperti itu. Kamu sudah dipuji-puji di dunia, tapi di hari kiamat tidak dapat apa-apa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan, lalu dia diseret, diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Sekarang orang yang ketiga. Seseorang yang Allah berikan keluasan rezeki. Dan Allah anugerahkan kepadanya berbagai jenis harta. Dia punya kekayaan melimpah sebagai anugerah dari Allah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia pun didatangkan di hari kiamat. Lalu diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengenalinya. Qala, lalu Allah berfirman, fama amilta fiha. Apa yang kamu amalkan padanya, pada nikmat-nikmat tersebut. Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lakah. Aku tidak meninggalkan satu jalan, satu pintu yang engkau suka aku bersedekah padanya, maka kecuali aku berinfak padanya. Aku tidak tinggalkan satu jalan yang engkau senangi ya Allah
untuk bersedekah padanya kecuali aku bersedekah padanya karena engkau. Jadi subhanallah, luar biasa amalannya. Jadi dalam hadis ini dikatakan dia bersedekah pada semua jalan Allah yang Allah sukai. Dia misalkan bersedekah untuk anak yatim, bersedekah untuk orang miskin, bersedekah untuk keluarganya, bersedekah untuk panti asuhan, atau pondok pesantren, atau sekolah-sekolah Islam, dan seterusnya. Pokoknya semua pintu sedekah dia lakukan. Subhanallah. Lalu dia mengatakan, itu aku lakukan karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Tapi Allah mengatakan, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Akan tetapi engkau melakukannya agar dikatakan dia adalah seorang dermawan, orang yang baik hati, orang yang suka bersedekah, supaya dipuji intinya. Faqad qila, dan sudah dikatakan seperti itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, lalu dilempar ke neraka, waliyadzubillah. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. 3 golongan. Yang pertama diadili di hari kiamat dan dilempar ke dalam neraka adalah ahli ibadah, para ahli ibadah. Dan ibadahnya nggak main-main. Bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mendalami ilmu agama dan Al-Quran lalu mengajarkan kembali, dan orang yang suka bersedekah. Ternyata mereka yang pertama diazab di hari kiamat. Kenapa? Karena ibadah mereka bukan karena Allah, melainkan agar dipuji orang. Jadi jemaah sekalian, ini adalah bahaya besar yang harus kita hindari. Iya. Dan ketahuilah, keikhlasan dalam beribadah merupakan sumber utama kekuatan umat Islam. Jadi, di antara sebab umat Islam itu menjadi lemah, tidak berdaya melawan musuh-musuh yang menghinakannya, karena banyak orang yang riya dalam beramal. Sebaliknya, ketika umat ini ikhlas dalam beribadah, maka itu adalah sebab Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Terutama orang-orang lemah di antara mereka. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Dan dalam riwayat Nasa'i ada tambahan dengan lafaz, innama yansurullahu hadhil ummah bida'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Hanyalah Allah menolong umat ini karena orang-orang lemahnya, yaitu dengan doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi jemaah sekalian, ikhlas itu adalah sumber kekuatan umat Islam. Karena ikhlas adalah sebesar-besarnya sebab Allah menolong hambanya. Oleh karena itu, Allah mengabarkan sebab pertolongannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau menghadapi bahaya besar, yaitu beliau dijebak oleh seorang wanita yang cantik jelita untuk melakukan hubungan terlarang. Dan beliau adalah anak muda yang syahwatnya pun bergejolak sebagaimana anak muda yang lainnya. Hampir saja beliau terjerumus dalam dosa tersebut kalaulah Allah tidak menolong beliau.
Maka Allah jelaskan kepada kita sebagaimana dalam surat Yusuf ayat ke-24 sebab pertolongan Allah kepada beliau. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf perbuatan buruk dan keji tersebut karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi jemaah sekalian, ini juga bermakna sebaliknya, orang yang riya tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan mudah setan menguasainya. Sebab setan tidak akan sanggup menguasai orang yang ikhlas. Bahkan setan bersumpah sebagaimana Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83 tentang sumpah setan. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka hendaklah jemaah sekalian kita jauhi riya dan kita ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu permasalahan lagi jemaah sekalian tentang terhapusnya amalan karena riya. Maka bentuknya ada dua. Pertama, orang yang riya dari awal ibadah. Dari mulai beribadah, dia sudah riya. Maka ibadahnya tidak bisa lagi diselamatkan. Karena dari awal sudah riya. Dari asalnya sudah riya. Tidak bisa lagi diselamatkan. Amalannya terhapus. Yang kedua, awalnya dia ikhlas, lalu di pertengahan ibadah tercampur riya. Dan ini kita harus berhati-hati. Seringkali tertimpa kepada manusia keadaan ini. Awalnya dia ikhlas, tapi di tengah ibadah setan berhasil menjerumuskannya dalam riya. Lalu bagaimana nasib amalannya? Maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia biarkan niat dalam ibadahnya itu rusak oleh riya. Dia biarkan dirinya riya. Tidak dia tolak. Maka apakah amalannya terhapus semuanya atau hanya sebagiannya? Karena riyanya masuk di tengah. Jawabannya tergantung amal ibadahnya. Karena amal ibadah ada dua macam. Yang pertama, yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Contohnya sholat. Walaupun awalnya dia ikhlas, tapi di pertengahan sholat dia riya sampai akhir dia biarkan, maka keseluruhan ibadahnya dari awal sampai akhir rusak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat berhubungan dari awal sampai akhir. Begitu pula puasa. Nggak ada orang, misalkan, sholat 4 rakaat. Sudah rakaat terakhir, dia buang angin. Lalu dia pergi berwudu, tinggal melanjutkan rakaat yang keempat, tidak ada. Dia harus ulang dari awal. Karena antara awal sampai akhir itu berkaitan. Maka ketika dia riya, walaupun sudah di akhir sholatnya, terhapus seluruhnya. Kemudian jenis yang kedua, amalan yang tidak berkaitan antara awal dengan akhirnya. Contohnya, sedekah. Misalkan dia bersedekah kepada A 50 juta, kepada B 50 juta. Yang pertama dia sedekah riya, yang kedua ikhlas. Yang riya tidak diterima, tapi yang ikhlas diterima. Atau contoh lain, orang baca Al-Quran 100 ayat. 50 ayat yang pertama dia riya. Tapi 50 ayat berikutnya dia ikhlas. Maka 50 yang pertama terhapus, yang 50 kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadahnya tidak terkait
awalnya dan akhirnya. Baik, ini jamaah sekalian, keadaan yang pertama. Orang yang membiarkan riyaknya sampai akhir ibadah. Yang kedua, orang yang berusaha menolak. Ketika di pertengahan ibadah muncul riya, maka dia berjuang untuk menghilangkannya. Bagaimana nasib ibadahnya? Yang sempat muncul riya, tapi dia sudah berhasil menghilangkannya, maka jemaah sekalian, ibadahnya diterima. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang mengikhlaskan niatnya. Dan juga dia termasuk orang yang berusaha menundukkan hawa nafsu. Karena di antara sebab munculnya riya, hawa nafsu manusia pingin dipuji orang. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau riya ini muncul setelah ibadah? Ibadahnya sudah selesai, lalu muncul keinginan untuk dipuji orang. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ini tidak menghapuskan amalan yang sudah berlalu. Karena sudah selesai amalannya, sudah sah. Kecuali riyaknya syirik besar. Karena syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Tapi kalau riyaknya syirik kecil, tidak lagi menghapuskan amalan itu, karena amalannya sudah selesai. Tapi jemaah sekalian, ini adalah penyakit yang memunculkan penyakit berikutnya, yaitu ujub dan sombong. Jadi penyakit setelah amal ibadah yang kita khawatirkan bukan lagi riya, tapi ujub, bangga diri. Kagum terhadap amalannya, kehebatannya. Padahal bukan dia yang hebat. Kalau Allah tidak menolongnya, dia nggak akan bisa beramal. Allah yang layak dipuji, bukan kita jemaah sekalian. Kalau Allah tidak menolong kita, nggak akan bisa kita beramal. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, bukan hanya ujub, muncul kesombongan. Menganggap orang lain semua lebih rendah daripada dia. Na'udzubillah. Baik. Kemudian jemaah sekalian juga, ketika seseorang bergembira, senang dengan amal ibadah yang dia lakukan, apakah itu riya? Jawabannya bukan. Bahkan itu hal yang baik. Kita bergembira dengan amal ketaatan, sebagaimana andai diri kita atau orang lain terjerumus dalam dosa, kita pun sedih. Atau merasa tidak enak. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, Man sarrathu hasanatuhu, wasa'athu sayyi'atuhu, fadhalikal mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, dan keburukannya membuat dia tersakiti, misalkan merasa gelisah, gundah gulana, merasa nggak enak hidup ini, kalau terus-menerus dalam perbuatan dosa, maka dia adalah seorang mukmin. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau ada orang berbuat kebaikan, hatinya nggak senang, sebaliknya dia berbuat dosa, senang dia, bergembira, dia nikmati dosanya. Ini bahaya. Ini justru bahaya. Ya. Begitu pula jemaah sekalian, bukan termasuk riya ketika kita dipuji orang tanpa mengharapkan pujian itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi orang yang beriman. Ketika dia melakukan amal kebaikan, lalu orang-orang memujinya tanpa dia harapkan pujian mereka. Tapi hati-hati jemaah sekalian. Tapi hati-hati, jangan sampai pujian mereka memunculkan ujub dan sombong dalam hati kita. Atau riya pingin dipuji orang setelah itu. Iya. Jadi, kalau mereka memuji tanpa kita harapkan, maka itu bukan riya. Baik. Begitu pula jemaah sekalian, bukan termasuk riya orang yang sengaja memperlihatkan amalannya, tapi bukan dengan maksud dipuji orang. Apa maksudnya? Ingin memberi contoh yang baik. Ingin memberi contoh yang baik. Maka ini bukan riya. Ini bukan riya. Walaupun perlu kita ketahui, amalan itu dilakukan secara tersembunyi itu lebih afdol. Ini pada dasarnya. Amalan-amalan kita
dilakukan secara tersembunyi itu lebih afdal. Kecuali amalan itu harus dilakukan terang-terangan. Contohnya pergi haji dan umroh, yang nggak mungkin sembunyi-sembunyi, semua orang pasti lihat. Begitu pula sholat berjamaah, nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Tapi amalan yang tidak harus terlihat oleh orang, maka lebih afdal dilakukan secara tersembunyi. Di antaranya Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan apabila kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir sedekah itu, maka itu lebih baik bagi kalian. Perhatikan jemaah sekalian, Allah katakan kalau disembunyikan itu lebih baik. Tapi ditampakkan juga tidak terlarang. Yang terlarang adalah kita mengharapkan pujian manusia. Ya. Jadi disembunyikan itu lebih afdal. Tapi jemaah sekalian bisa saja ditampakkan lebih afdal seperti contoh tadi. Amalan yang memang harus dilakukan secara terang-terangan. Begitu pula kalau kita niat berdakwah, memberi contoh yang baik, maka itu bukan riya. Itu bukan riya. Itu bahkan bagian dari dakwah. Dan terkadang Nabi SAW melakukan hal ini. Sengaja beliau beramal ingin diperlihatkan kepada para sahabat agar mereka belajar dari amalan-amalan Rasulullah SAW tersebut. Ya. Dan juga jemaah sekalian, ketika kita menyembunyikan amalan yang tidak perlu atau tidak wajib ditampakkan, maka itu lebih menjaga hati kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa saja orang awalnya ikhlas. Ketika mengetahui ada yang memperhatikan amalannya, ada yang kagum terhadap amalannya, dia pun menjadi senang dipuji. Padahal awalnya ikhlas. Tapi kalau dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka peluang untuk terjerumus dalam dosa itu menjadi semakin berkurang. Makanya tidak usahlah tanpa ada keperluan apa-apa kita mengupload amal-amal kita di medsos. Tadi malam sholat tahajud nggak ada yang lihat. Nilai ikhlasnya besar. Pahalanya besar karena nilai keikhlasannya besar. Tapi pagi-pagi muncul di status. Maka jemaah sekalian, ini bisa mengurangi amalan kita. Iya. Baik, kita masuk yang berikutnya. Dan ini yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Masih riya dalam amalan. Afwan, riya syirik dalam niat. Ini yang ke-8. Masih dalam pembahasan syirik dalam niat. Yaitu orang yang melakukan amal kebaikan yang niatnya semata-mata karena dunia. Agar mendapatkan balasan dari Allah di dunia. Dia tidak harapkan apapun di akhirat. Dia pingin di dunia saja. Contohnya dia pingin rezekinya melimpah. Dia pingin badannya sehat-sehat terus. Itu yang dia harapkan. Dia nggak harapkan balasan di akhirat. Seperti surga dan terbebas dari api neraka. Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Hanya saja para ulama menjelaskan, kalau yang melakukan ini adalah orang kafir, dan ini memang sifat mereka, maka itu dihukumi syirik besar. Tapi jika yang melakukannya adalah seorang muslim, kesyirikannya berkurang menjadi syirik kecil. Karena orang muslim masih punya aslul iman, pokok keimanan. Sedangkan orang kafir tidak ada lagi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, ini salah satu bentuk kesyirikan orang-orang kafir,
di surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, berbagai macam kenikmatan dan kemewahannya, maka kata Allah, kami sempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan di dunia dan menjadi batil amalan yang mereka lakukan. Surat Hud ayat 15-16 berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tujuan mereka beribadah, beramal soleh, semata-mata karena dunia. Maka jemaah sekalian, bagi mereka itu sampai tingkat syirik besar. Tapi jika yang melakukannya seorang muslim, hukumnya menjadi syirik kecil. Karena orang muslim itu tentu tidak menyembah dunia. Tetapi kalau dia mengharapkan balasan di dunia itu dari selain Allah, tidak diragukan lagi, itu menjadi syirik besar. Jadi seorang muslim yang melakukan amal-amal kebaikan yang dia harapkan dari Allah hanyalah balasan di dunia, bukan balasan di akhirat sama sekali, maka itu adalah syirik kecil. Namun jika dia mengharapkan balasan itu dari selain Allah, seperti dari para wali yang sudah wafat, atau dari patung-patung, atau bahkan dari para jin, maka tidak diragukan lagi itu menjadi syirik besar. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini juga tercabang bentuk kesyirikan yang lain, yaitu syirik cinta dunia. Walaupun para ulama juga menjelaskan syirik cinta dunia ini tidak sampai tingkat syirik besar, tapi syirik kecil. Kenapa? Karena orang muslim yang cinta dunia itu tidak sampai beribadah kepada dunia, tidak sampai menyembah dunia, sehingga tidak dihukumi syirik besar, namun dihukumi syirik kecil. Di antara hadis yang menjelaskan tentang kesyirikan orang yang cinta dunia adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Menghamba kepada harta, menghamba kepada dunia. Karena dia tidak menyembah harta, tidak menyembah dunia, tidak bersujud kepada harta, maka ini tidak sampai tingkatan syirik besar, tapi syirik kecil. Namun seperti apa orang yang disebut cinta dunia yang sampai pada tingkat syirik kecil, yaitu ketika dunia baginya lebih utama daripada akhirat, lebih dia kejar daripada akhirat, atau bahkan dia hanya mengejar dunia, tidak mementingkan akhirat sama sekali. Maka itu disebut orang yang cinta dunia yang tercela. Adapun cinta kepada dunia, tapi tidak sampai melebihkan dunia daripada akhirat, tidak pula demi menggapai dunia menerjang larangan-larangan Allah, maka ini tidak terlarang. Karena itu tabiat manusia. Jamaah sekalian, cinta kepada dunia itu tabiat manusia. Manusia senang kepada harta, cinta kepada kemewahan, kenikmatan dunia, itu hal yang sifatnya tabiat. Tapi dia menjadi tercela ketika manusia cinta kepadanya, lalu dia melanggar syariat Allah untuk mendapatkannya. Dia nggak peduli halal dan haram, yang penting hartanya melimpah.
atau dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka saat itu dia telah terjerumus dalam syirik kecil, cinta dunia. Sekali lagi jemaah sekalian, syirik kecil itu tidaklah bermakna dosanya kecil, bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik. Tetapi jemaah sekalian, ada satu kondisi syariat mengizinkan, yaitu ketika seorang beribadah niat utamanya untuk akhirat, tapi dia sertakan keinginan untuk dapatkan balasan di dunia juga. Maka ini dibolehkan dalam syariat. Ini dibolehkan di dalam syariat. Kenapa boleh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memotivasi kita untuk melakukan amal soleh, bukan hanya dengan balasan di akhirat, tapi juga balasan di dunia. Begitu pula dalam sejumlah hadis. Contohnya, dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi dalam ayat ini Allah memotivasi kita untuk bertakwa dengan dua balasan di dunia. Pertama, solusi atas semua masalah kita. Akan ada jalan keluar. Masalah apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan ketakwaan. Termasuk hari-hari yang kita hadapi saat ini, pandemi, sehingga banyak anggota keluarga kita yang sakit, aktivitas terganggu, begitu pula mencari rezeki terganggu, pekerjaan terganggu, penghasilan berkurang, maka hadapi dengan ketakwaan. Ini kunci utama. Motivasi yang kedua adalah diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maksudnya diberikan rezeki di dunia. Jadi Allah memotivasi kita untuk beramal soleh dengan balasan di dunia, sehingga boleh kita mengharapkan balasan di dunia, tapi jangan dijadikan itu yang utama. Kalau dijadikan itu yang utama, atau bahkan itu satu-satunya, maka menjadi tercela, bahkan menjadi syirik kecil. Namun kalau akhirat yang kita utamakan, maka dibolehkan. Iya. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan. Apakah menyambung sekedar dengan berkunjung, atau menghubungi saudara kita, atau memberikan hadiah dan sedekah berupa harta kepada saudara kita. Ini penyebab, kata Nabi SAW, rezeki kita dilapangkan dan umur kita dipanjangkan. Intinya kita dimotivasi dengan balasan di dunia, sehingga boleh kita harapkan, tapi sekali lagi, jangan jadikan itu yang utama. Iya. Maka itu boleh. Namun tentu yang paling afdol kalau seseorang semata-mata berharap balasan di akhirat saja. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan dia di dunia. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan dia di dunia. Jadi nggak usah khawatir jamaah sekalian. Baik, jadi kesimpulannya, syirik terkait dengan niat ini, atau kondisi hati manusia dalam niatnya tatkala beribadah kepada Allah, ada 5 tingkatan. Ini kesimpulannya. Ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang ikhlas, yang paling tinggi keikhlasannya, yaitu dia beribadah hanya karena Allah semata, dan untuk mendapatkan balasan di akhirat saja, yaitu dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah niat keikhlasannya yang paling tinggi. Dan Allah memuji para nabi dan rasul atas niat ini.
Di antaranya di surat Al-Isra ayat 57, kata Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka dalam beribadah mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Inilah balasan Allah. Diberikan rahmat, dimasukkan ke dalam surga, dan dibebaskan dari azab neraka. Ini yang paling tinggi. Kalau ini semata-mata yang kita harapkan dari Allah saja, bukan dari selain Allah, maka ini keikhlasannya yang paling tinggi. Tapi ada sebagian orang yang tidak belajar ilmu agama, mereka bilang itu nggak ikhlas, karena masih mengharapkan balasan. Kata mereka ikhlas itu tanpa pamrih. Maka jemaah sekalian, itu tidak benar. Tidak ada keterangan dalam syariat Islam itu tidak mengharapkan balasan dari Allah. Kalau tidak mengharapkan balasan dari manusia, itu benar. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian, bersedekah kepada kalian demi wajah Allah. Apa artinya demi wajah Allah? Supaya masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Jadi, kalau kita mengharapkan balasan dari orang dan ucapan terima kasih darinya, itu menunjukkan kurang atau bahkan tidak ikhlas sama sekali, na'udzubillah. Maka ini yang disebut dengan keikhlasan. Mengharap hanya kepada Allah, dan yang diharapkan hanyalah balasan di akhirat. Ataupun balasan di dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Contohnya, ditambahkan hidayah, dianugerahkan keistiqomahan. Baik, ini tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang kedua, yang dibolehkan dalam syariat, yaitu niat seseorang yang utama, yang paling besar, yang mendominasi hatinya adalah untuk mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Lalu dia sertakan keinginan mendapatkan balasan di dunia, tapi itu bukan yang utama, maka boleh dalam syariat. Namun ini tingkatan lebih rendah daripada yang pertama. Baik. Kemudian tingkatan yang ketiga, yang tidak dibolehkan dalam syariat, yaitu beramal semata-mata karena dunia. Namun hukumnya bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau yang melakukannya orang kafir, maka hukumnya syirik besar. Kalau yang melakukannya seorang muslim, jika dia mengharapkan balasan dari Allah di dunia saja, tidak di akhirat, maka syirik kecil. Tapi kalau dia mengharapkan balasan dari selain Allah, seperti dari para wali yang sudah wafat, atau dari para jin, na'udzubillah, ini adalah syirik besar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang niat ibadahnya kepada Allah itu yang utama, lalu dia sertakan sedikit keinginan agar dipuji orang. Maka ini adalah riya yang syirik kecil, ini tidak dibolehkan. Beda dengan orang yang niat utamanya karena Allah, lalu dia pingin balasan dunia. Ini masih dibolehkan. Tapi kalau dia pingin dipuji orang, tidak dibolehkan sama sekali. Kalau keinginan untuk dipuji orang ini hanya sedikit, niat utamanya untuk ibadah, maka dihukumi sebagai syirik kecil. Kemudian yang kelima, ini yang paling berbahaya, riyaknya orang-orang munafik, yaitu niat mereka semata-mata atau yang mendominasi hati mereka adalah keinginan untuk dipuji orang. Mereka sama sekali tidak mengharapkan balasan dari Allah atau hanya sedikit. Lebih banyak, lebih mendominasi hati mereka keinginan untuk dipuji orang. Maka riya seperti ini bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Walhamdulillah, inilah 5 rincian niat dalam ibadah. Satu lagi jemaah sekalian, ketika seseorang beramal duniawi. Contohnya gimana tuh beramal yang sifatnya duniawi? Belajar ilmu dunia atau bekerja mencari nafkah. Maka ini hukumnya mubah. Kalau dia niatkan supaya dia lebih kaya raya, itu mubah juga, tidak masalah. Ada orang belajar ilmu kedokteran. Tujuannya apa? Supaya nanti jadi dokter banyak duit.
maka tidak masalah. Itu niat yang mubah. Dia nggak berdosa, nggak juga berpahala. Ada orang pergi bekerja ke kantor atau berdagang, niatnya supaya dia kaya raya. Itu sesuatu yang mubah. Karena amalannya bukan amal akhirat, tapi amal dunia. Maka mubah juga kalau dia niatkan untuk dunia, supaya dia lebih kaya raya misalkan. Tapi jamaah sekalian, niat atau perbuatan yang sifatnya duniawi ini bisa menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Diniatkan ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amalan itu bergantung kepada niat. Makna hadis ini mencakup amalan yang bersifat duniawi diniatkan ibadah menjadi ibadah. Kalau ada orang belajar ilmu kedokteran atau ilmu apa saja yang sifatnya ilmu umum, bukan ilmu agama, tapi dia niatnya untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin karena Allah. Maka selama dia belajar, dia sudah dapat pahala. Begitu pula orang yang bekerja mencari rezeki. Apa niatnya? Dia niatkan karena Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Contohnya bersedekah, memberi nafkah kepada keluarganya. Bahkan sekedar dia berniat supaya tidak terjerumus dalam dosa menjadi peminta-minta. Makanya dia bekerja karena Allah, dengan sebab itu dia dapat pahala. Jadi yang duniawi itu bisa menjadi pahala kalau diniatkan ibadah. Begitu pula sebaliknya, menjadi dosa kalau diniatkan berdosa. Dia niat belajar bikin senjata untuk memerangi kaum muslimin, maka dia dapat dosa. Masuk dalam hadis, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan, akhi. Dari Muhammad Ishaq, Ustaz, bagaimana cara menyikapi teman yang suka memuji kita? Baik, pertanyaannya bagaimana menyikapi teman yang suka memuji kita? Jemaah sekalian, pertama hendaklah kita takut. Kita jaga hati kita. Jangan sampai pujiannya menjerumuskan kita dalam sifat ujub. Jadi, perhatikan dulu diri kita. Jaga diri kita. Karena banyak terjadi pada orang seperti itu. Ketika dipuji, malah dia jadi ujub dan sombong. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika ada orang memuji temannya di depan temannya itu, maka beliau berkata kepada orang yang memuji, "Waihak, qata'ta unuka sahibik." Celaka engkau telah memenggal leher saudaramu. Maksudnya menjerumuskan dia dalam dosa. Oleh karena itu juga kata para ulama, jika kita melihat atau kita merasa khawatir orang ini jika dipuji akan menjerumuskan dia dalam dosa, nggak boleh kita memuji dia. Seperti kata Nabi SAW, memenggal lehernya, artinya mencelakakan dia. Iya. Jadi lihat-lihat siapa yang kita puji. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Kita harus hati-hati. Yang kedua, boleh juga dan sangat bagus kita ingatkan saudara kita. Ya akhi, janganlah memuji-muji ana, karena ana takut. Pujianmu itu akan membuat aku terjerumus dalam dosa. Ujub, riya, dan sombong. Karena kita bukan seperti Abu Bakar. Bukan seperti Umar. Nabi SAW memuji Abu Bakar di hadapannya. Memuji Umar di hadapannya. Tapi ada sahabat yang lain, Nabi SAW mengatakan memuji dia, sama saja memenggal lehernya. Maka kita tahu sendiri bagaimana diri kita. Kita nggak seperti Abu Bakar dan Umar. Maka lebih baik kita minta saudara kita itu tidak usahlah memuji-muji kita. Iya. Baik, mungkin ini dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, diri kita sendiri terlebih dahulu. Hati-hati. Termasuk juga kita berdoa kepada Allah, jangan terjerumus dalam penyakit-penyakit hati disebabkan pujian manusia. Yang kedua, kita ingatkan saudara kita. Iya. Wallahu a'lam.
Ana bacakan dulu, ada pertanyaan di Instagram ya. Apa hukumnya jika kita memposting kajian Ustadz Sunnah? Apakah termasuk dalam 3 amal ibadah yang menyebabkan dilempar ke dalam neraka? Jawabannya tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Kalau niatnya untuk dipuji orang, maka itulah riya. Itulah riya. Tapi kalau niat kita berdakwah, maka kita bisa dapat pahala besar. Kita sudah mati pun, pahala masih terus mengalir. Medsos kita masih ada, orang-orang masih mendapatkan manfaat dari apa yang kita share. Begitu pula sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita share yang dosa, berita-berita hoax, berita-berita politik yang bisa mendatangkan mudarat, atau cacian, celaan, gibah kepada manusia, kepada para artis, pejabat, kepada pemerintah, gibah yang kita sebarkan, naudzubillah, bisa jadi kita mati, pahala dosa masih terus mengalir. Jadi kalau yang kita sebarkan kebaikan dan kita niatkan karena Allah, maka insya Allah itu termasuk dakwah. Tapi hati-hati, memang orang berdakwah itu sangat rawan terkena penyakit hati, penyakit riya. Karena dia harus melakukannya di hadapan orang banyak. Dia harus melakukannya di hadapan orang banyak. Ya, termasuk di era medsos ini. Keinginan supaya banyak like, banyak komen, itu bisa jadi masuk dalam kategori pingin dipuji, pingin terkenal. Pingin terkenal sama pingin dipuji. Kecuali dia pingin terkenal supaya dakwahnya semakin luas. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Tapi pingin terkenal supaya dipuji orang, maka itu masuk kategori riya. Ya, jadi hati-hati. Seringkali di era medsos ini menjangkiti para pengguna medsos. Iya. Saya punya penyakit kanker usus di perut. Dipasang kateter di perut untuk membuang kotoran ketika saya sedang sholat. Kadang suka buang angin dan kotoran tanpa bisa ditahan. Bagaimana dengan sholat saya? Apakah syah? Jawabannya sah. Kalau memang membuang kotoran atau buang angin itu sudah nggak bisa dikontrol, keluar terus walaupun sedang sholat, maka sholat tetap sah, tetap lakukan sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Kalau memang itu yang kita mampu, maka tidak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain, akhi? Belum ada? Ya, ini masih ada lagi di Instagram nih. Ya, baik. Ustadz, saya merasa sial setelah melakukan maksiat tertentu. Itu menjadi kepercayaan saya. Jadi saya jadi berpikir kalau saya habis melakukan maksiat tersebut seperti siap-siap ditimpa kesalian, ditimpa kesialan. Apakah syirik? Jawabannya tidak syirik. Justru maksiat itu satu-satunya sebab kesialan. Karena itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi maksiat penyebab kesialan, insya Allah Ta'ala lebih detail akan kita bahas pada babnya. Ya. Syirik keberapa itu, akhi? Tentang sial. Insya Allah ini kita baru sampai di poin yang ke-8. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang kesialan. Justru itulah satu-satunya sebab manusia tertimpa kesialan, yaitu perbuatan dosa yang dia kerjakan. Lalu Allah memberikan hukuman kepadanya. Walaupun bisa saja Allah mengampuninya. Jadi ini bukan juga sesuatu yang pasti kita katakan tidak. Namun itu sesuatu yang bisa saja terjadi berdasarkan dalil-dalil. Insya Allah Ta'ala kita bahas lebih detail pada babnya. Iya. Bisa jadi, bisa jadi. Karena zikir-zikir itu adalah
sebab kita terlindungi dari berbagai macam musibah. Jadi ada seseorang mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi malam disengat kalajengking. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kalau kamu membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq di sore hari, maka tidak ada yang akan membahayakanmu di malam itu. Jadi sebab dia disengat kalajengking karena dia tidak mengamalkan zikir ini. Iya, wallahu a'lam. Bagaimana cara mempertahankan keimanan kita? Jika dengan berkumpul dengan orang-orang soleh di sini, tidak ada ustadz, apalagi saya seorang anak rantau, belum ada teman. Baik, jemaah sekalian, nomor satu untuk mempertahankan keimanan adalah bertawakal, bergantung hati kepada Allah, berharap hanya kepadanya, dan bermohon, berdoa kepadanya agar keimanan kita dikuatkan. Ini nomor satu yang harus kita lakukan. Berharap kepada Allah, bergantung hati kepadanya dalam keimanan kita, dan bermohon kepadanya agar dikuatkan iman kita. Subhanallah jemaah sekalian, jangankan kita. Rasulullah SAW, di antara doa yang paling sering beliau baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya. Yang kedua, menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Kalau memang tidak ada dai di daerah kita, tidak ada ustadz, tidak ada majelis ilmu, maka alhamdulillah di zaman kita ini Allah mudahkan dengan internet, dengan medsos, dengan YouTube untuk belajar ilmu agama. Tapi hati-hati, jangan nonton yang tidak-tidak. Tapi pelajari ilmu agama melalui media-media tersebut. Ya. Kalau ada majelis ilmu, itu yang lebih afdal, kita hadiri majelis ilmu. Kemudian, pilih teman bergaul. Pilihlah orang soleh, yang dengannya kita bisa saling mengingatkan. Jauhi pertemanan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian melihat siapa yang dia jadikan sahabat dekat. Jadi harus memilih siapa yang kita jadikan sahabat dekat. Jamaah sekalian, ini bermakna umum ya. Sama saja di dunia nyata atau di dunia maya. Yang kita jadikan teman dekat harus orang-orang soleh. Teman berinteraksi adalah orang-orang soleh. Jauhi berteman dengan orang-orang yang buruk yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Iya. Apa kiat-kiat supaya terhindar dari kemunafikan? Kurang lebih sama. Pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, mendalami ilmu agama, terutama ilmu tentang kemunafikan itu sendiri. Ya, ada orang dia mengira dia bukan munafik, tapi ternyata dia seorang munafik. Contohnya apa? Dia punya sifat loyal kepada orang-orang kafir. Karena dia nggak ngerti itu adalah sebuah kemunafikan, bukan toleransi. Toleransi bukan seperti itu. Ya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang menjerumuskan kita dalam kemunafikan. Ya. Ada pertanyaan lain, akhi? Silakan. Ya. Saya seorang penjahit dan saya minta dibuatkan horden. Saya carikan bahannya ke tempat yang lumayan jauh. Apakah hukumnya kalau saya mengambil keuntungan dengan cara melebihkan harga dari harga beli di toko di luar dari menjahitnya? Karena saya berkorban waktu dan ongkos untuk belanja kain di sebuah fair.
Jawabannya tidak masalah. Itu sifatnya mubah. Itu sifatnya mubah, jual beli. Mengambil keuntungan sewajarnya tidak masalah. Walaupun besar. Walaupun besar keuntungannya, maka tidak masalah. Selama itu masih wajar, tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Di sini ada pertanyaan juga, bagaimana agar terhindar dari sifat riya dan ujub? Jamaah sekalian, kurang lebih juga sama dengan apa yang kita jelaskan tadi, agar terhindar dari sifat munafik dan bagaimana mempertahankan keimanan. Ini 3 hal penting. Bergantung hati hanya kepada Allah, berharap hanya kepadanya, berdoa, memohon keimanan, keikhlasan. Yang kedua, kita mendalami ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Yang ketiga, pilih teman bergaul yang baik. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang sombong, orang-orang ujub, kita bisa terpengaruh. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ada doa khusus yang diajarkan Nabi SAW. Asalnya doa ini agar terhindar dari riya. Tapi makna doa ini umum. Untuk terhindar dari semua bentuk kesyirikan. Jadi boleh kita baca doa ini agar terhindar dari semua bentuk kesyirikan. Ya. Yaitu doa yang diriwayatkan Imam Ahmad yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Dan sebelum mengajarkan doa ini, beliau bersabda, "Ayuhan nas, ittaku hadha syirk, fa innahu akhfa min dabibin namal." Wahai manusia, takutlah kalian kepada syirik ini. Jauhi syirik ini. Karena dia lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut. Subhanallah. Ini diantara penggambaran Nabi SAW terhadap bahaya riya. Dia lebih halus, lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Faqala lahu man sya'allahu an yakul. Lalu seseorang yang Allah kehendaki berkata, "Wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau begitu gimana kita bisa menghindar dari syirik, dari riya? Kalau riya itu, syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Qala qulu, lalu Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah, yaitu lafaz doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya, ini doa bisa dilihat juga di buku doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Artinya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun yang kami tidak ketahui. Inilah di antara doanya supaya terhindar dari penyakit-penyakit syirik atau penyakit hati seperti riya, ujub, dan sombong. Wallahu a'lam. Habis waktu. Pertanyaannya kosong. Baik. Baik, ini satu lagi pertanyaan baru masuk. Oh, ada dua. Ini terakhir ya. Apa benar berjanji ibadah atau nazar itu termasuk sifat orang kikir? Ini sudah kita bahas. Jadi nazar itu ada dua macam. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak, maka itu amal soleh. Jadi seorang yang bernazar tanpa ada sesuatu yang dia harapkan sebagai balasan terhadap hajatnya di dunia.
Misalkan dia mengatakan, saya bernazar besok saya mau sedekah 1 juta. Ini namanya nazar mutlak. Yang kedua nazar muqayyad, yaitu dia bernazar karena ada satu timbal balik yang dia inginkan dari Allah. Contohnya dia bernazar karena ingin lulus ujian misalkan. Kalau saya lulus ujian, saya bernazar untuk Allah, saya mau bersedekah 1 juta. Jadi kalau dia nggak lulus, dia nggak bersedekah. Nah inilah orang pelit. Nabi SAW mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Sedekah seperti ini hanyalah dikeluarkan oleh orang yang pelit. Ya. Dan pada dasarnya nazar seperti ini hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram ketika dia mengira Allah tidak akan mengabulkan keinginannya kecuali dia harus janjikan ada amal soleh yang dia lakukan. Berarti dia prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi haram. Ya. Kalau berdasarkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minimalnya hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan kalau sudah terlanjur bernazar. Ya. Apakah jika di masa lalu kita pernah berbuat syirik, memakai jimat, berhubungan dengan dukun, apakah jika kita bertobat, tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya. Allah Maha Penerima taubat. Dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat yang Allah tetapkan. Yaitu 5 syarat kalau itu dosa syirik. 1, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita menyesali dosa itu. Yang ketiga, kita tinggalkan, jangan lagi lakukan. Yang keempat, kita bertekad dalam hati tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, belum habis masa waktu bertobat. Kapan habisnya? Ketika malaikat maut sudah datang mau mencabut nyawa kita atau matahari sudah terbit dari arah barat. Ini 5 syarat tobat dari syirik. Tapi kalau itu syirik besar yang membatalkan keislaman, berarti dia harus syahadat lagi masuk ke dalam Islam. Maka Allah Maha Penerima taubat. Semua dosa apapun. Jadi memang ada ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya adalah kalau sampai mati dia nggak bertobat. Kalau dia bertobat sebelum mati, Allah pasti mengampuni. Bukankah dulu para sahabat mayoritasnya adalah orang-orang musyrik? Lalu mereka bertobat dan Allah anugerahkan yang terbaik untuk mereka. Ya. Terakhir ini ya, masih ada satu lagi masuk. Apa hukum berziarah ke makam orang tua yang jaraknya masuk ke safar? Itu terlarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, masuk dalam hadis larangan Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena suatu tempat atau ibadah khusus di tempat tertentu atau kemuliaan tempat itu kecuali ke 3 masjid. Yaitu Masjidil Haram, masjidku ini Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak dibolehkan. Ya. Kalau tidak menempuh jarak safar, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian yang perlu kita pahami, untuk mendoakan orang tua kita bukan syarat harus kita berziarah ke kuburan lalu doakan di sana, bukan syarat. Bahkan lebih afdal kita berdoa dalam sujud kita. Dan sholat yang nggak mungkin di kuburan. Kita sudah bahas juga di kajian kita di Sahabat Muslim TV tentang pintu-pintu kesyirikan, di antaranya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi kita beribadah di rumah, misalkan sholat tahajud, terutama di sepertiga malam yang terakhir, lalu kita berdoa, terutama dalam sujud kita, maka itu lebih afdal, lebih mustajab untuk kita doakan kebaikan untuk orang tua kita. Berziarah kubur sunnah, tapi kalau menempuh jarak safar menjadi terlarang. Ini di antara larangan dalam ziarah kubur. Dan sekali lagi, syarat mendoakan orang tua tidak harus datang berziarah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Nampaknya sudah terjawab semua pertanyaan. Nggak tahu yang di Facebook ya. Anda nggak lihat yang di Facebook ini. Cuma yang kelihatan di Instagram. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.